Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'da. Hadratul ulama wal karamat wa hadratul jamaah Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, dan harapan terbesar kita yaumul akhir nanti kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia terbaik. Siapakah manusia yang terbaik itu? Terkadang kita masih terlalu subjektif dalam menilai orang itu orang baik. Terkadang kita menilai orang itu baik kalau orang itu seide dengan kita, orang itu sewarna dengan kita, orang itu separtai dengan kita. Sehingga seringnya kita menilai tidak baik orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita sebagai seorang muslim yang punya panutan manusia terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu harus mengikuti standar yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa itu manusia yang baik? Dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria siapa itu orang baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara salah satu yang dikategorikan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam satu hadis beliau sampaikan, khairukum li ahli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Khairukum, yang terbaik di antara kalian, di antara kita ini adalah khairukum li ahli, orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya, terutama terhadap istri, anak, dan sanak saudara yang lain. Karena memang banyak kasus real di masyarakat kita, orang itu bisa bermesra-mesra dengan orang lain, bisa ngobrol berjam-jam asyik dengan orang lain, tapi terkadang dengan saudara sendiri tidak bisa. Dengan orang lain bicaranya lemah lembut, tapi terkadang terhadap istri dan anaknya di rumah dengan memakai bahasa-bahasa yang tidak pantas sebagai seorang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam karakternya digambarkan oleh Al-Imam Abu Ja'far dalam karyanya yang fenomenal Al-Barzanji, yang sering dibaca dalam momen-momen tertentu, ketika mensifati akhlak Rasulullah terhadap keluarganya. Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau adalah orang yang tidak sungkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya mungkin semisal beres-beres pakaian, beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Ini kadang kita yang bukan siapa-siapa ketika di rumah terkadang mirip seorang raja. Apa-apa tinggal tunjuk, mentang-mentang menstigmakan istri kita di rumah bukan orang yang bekerja. Padahal sebetulnya jam kerja istri kita itu 24 jam. Terkadang kita belum bangun, istri kita sudah bangun mempersiapkan segala sesuatu keperluan kita. Sampai nanti kita tertidur kembali, istri belum selesai melaksanakan pekerjaannya. Maka alangkah baiknya kita meniru akhlak Rasulullah, kita membantu
sebisa kita, semampu kita, pekerjaan yang ada di rumah kita. Karena kalau kita ngaji fikih, sebetulnya kewajiban menyelesaikan itu pekerjaan rumah adalah kita seorang suami. Tetapi karena kemurahan istri kita, istrilah yang menyelesaikannya. Maka kalau kita menjadi orang yang baik, yang meniru akhlak Rasulullah, tidak sungkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Yang kedua, orang baik itu adalah khairukum ahsanukum qada'an. Orang terbaik di antara kita adalah orang yang baik ketika menyelesaikan masalah hutang piutang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita dalam menjalani kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang tidak lepas untuk meminjam. Islam tidak melarang untuk kita mengadakan transaksi hutang piutang atau meminjam, tapi Islam juga punya aturan. Islam punya etika ketika kita mengadakan transaksi jual beli atau kita mengadakan transaksi hutang piutang. Dalam Al-Quran surah terpanjang Al-Baqarah, ayat terpanjang 282 membicarakan bagaimana etikanya ketika kita mengadakan transaksi hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtuh. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang menjadi khitab yang diajak bicara adalah kita orang-orang yang beriman. Apabila kalian mengadakan transaksi pinjam meminjam yang pembayarannya ditentukan pada waktu tertentu, perintah Quran faktubu, catat, tulis. Memang kalau dalam hutang besar ada lembaga-lembaga keuangan yang mencatat itu. Yang repot itu hutang yang jumlahnya nggak besar, mungkin segelas kopi bagi bapak-bapak yang merokok hanya sebatang rokok. Utang-utang kecil atau ibu-ibu mungkin di warung sebelah rumah yang jumlahnya tidak besar, yang kadang-terkadang kita hanya mengandalkan kepercayaan saja. Iya, kalau segera diselesaikan, kalau tidak sebulan 2 bulan, karena mungkin kita menganggapnya kecil. Sampai nanti sekian tahun kita dipanggil oleh Allah, hutang tersebut belum terselesaikan. Sabda Rasulullah, nafsul mu'min allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin langkahnya untuk menghadap Allah akan terganjal oleh hutang-hutangnya sehingga hutang itu terbayarkan. Maka di kita ada budaya yang indah luar biasa. Di saat akan mensolatkan jenazah atau sebelum memberangkatkan ke pemakaman, biasanya ada kata sambutan. Di antara isi dari sambutan itu mengingatkan masalah hutang piutang. Dan sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, termasuk orang baik adalah orang yang sesegera mungkin menyelesaikan masalah hutang piutang. Dan dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan, matlul ghani zulmun. Penundaan orang yang sudah mampu untuk menyelesaikan hutang, zulmun, termasuk kezaliman. Dan ada riwayat yang cukup panjang ketika Rasulullah duduk dengan beberapa orang sahabat. Ada sekelompok orang yang membawa jenazah, meminta untuk Rasulullah memimpin sholat jenazah. Sebelum Rasulullah memimpin sholat jenazah, beliau bertanya dulu kepada rombongan tersebut, wahai bapak-bapak, pertanyaan Rasulullah bukan pertanyaan ini dari suku mana, ini dari golongan apa, dari partai apa, enggak. Yang ditanya oleh Rasulullah, apakah almarhum ini punya utang? Yang ngantar jenazah setahu kami enggak ada ya Rasul. Oh kalau gitu ayo kita sholatkan. Rasulullah berkenan untuk memimpin sholat jenazah. Lain hari, lain kesempatan, momennya hampir sama. Pertanyaan Rasulullah masih sama. Apakah almarhum punya utang? Orang yang ngantar jenazah jawab, ada ya Rasul, tapi kami dan keluarganya siap untuk menyelesaikan. Beliau berkenan untuk memimpin sholat jenazah. Momen lain, kesempatan lain sama, pertanyaan juga masih sama. Dan dijawab, mohon maaf ya Rasul, ini almarhum
terlalu banyak utangnya sehingga kami tidak sanggup dan kami tidak tahu dengan siapa saja utang-utangnya. Kata Rasulullah, silahkan sholatkan sendiri. Rasulullah enggan untuk memimpin sholat jenazah. Ketika ada yang meninggal, mungkin waktu hidupnya ada kesempatan untuk menyelesaikan utang itu, ia tidak menyelesaikan sampai meninggal tidak terselesaikan. Maka dalam Quran tadi Allah sudah memerintahkan faktubu, catat. Karena Allah Maha tahu kemampuan daya ingat otak kita sangat terbatas, maka kalau kita mengadakan transaksi hutang piutang walaupun jumlahnya tidak besar, catat. Toh media mencatat sekarang lebih mudah dari zaman dulu. Kalau dulu kita butuh pulpen sama kertas, cukup sekarang kita di HP. Agar suatu saat kita bisa menyelesaikan, segera untuk menyelesaikan. Yang kedua, yang ketiga, orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Setiap kita ini diberi potensi oleh Allah beda-beda. Nah, setiap potensi yang berbeda-beda dari sekian kita ini bisa kita manfaatkan untuk manfaat terhadap orang lain. Ada di antara kita yang potensinya itu harta. Maka dalam satu makalah dikatakan man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau memang dia berharta, ya manfaatlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau memang dia orang yang berilmu, ya manfaatlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya skill, punya tenaga, punya keahlian, maka bermanfaatlah untuk lingkungannya, untuk negaranya, untuk agamanya dengan keahliannya itu. Sistem di masyarakat bisa berjalan dengan baik itu kalau yang berharta berpartisipasi dengan hartanya, yang berilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Artinya kita memposisikan diri kita sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita, dan itu akan lebih maksimal. Semakin besar kemanfaatan kita, maka akan semakin besar nilainya. Walaupun mungkin kita sudah tidak ada, tetapi saat kita hidup dulu menjadi pribadi yang bermanfaat, sekian tahun setelah kepergian kita, manfaat yang kita tumbuhkan akan masih dikenang orang. Yang memperjuangkan Jakarta Islamic Center ini, mungkin ada yang sudah kembali menghadap Allah, tapi berkah perjuangannya kita bisa nikmat nyaman beribadah di sini. Maka dengan itulah ia menjadi yang lebih baik. Mungkin kita tidak bisa berbuat sebesar para pejuang-pejuang dulu, tapi paling tidak kita bukan orang yang merugikan lingkungan kita. Kita belum bisa memberi manfaat, paling tidak kita tidak merugikan agama kita, tidak merugikan negara kita, tidak merugikan lingkungan kita. Kalau memang belum bisa memberi manfaat. Yang keempat, orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang baik di antara kita adalah orang yang mau belajar kemudian mengajarkan Quran. Kita berpedoman hidup terhadap Quran, tapi terkadang kita tidak peduli dengan Quran. Iya, sebulan lagi masuk bulan Ramadan, insya Allah intensitas kita dengan Quran luar biasa. Tapi 11 bulan di luar Ramadan kita jauh dengan Quran. Terkadang kita marah ketika Quran dilecehkan oleh orang lain, tapi kita sendiri tidak peduli dengan Quran. Kadang Quran hanya dijadikan sebagai simbol-simbol tertentu. Ketika akad nikah, mas kawin simbolnya Quran, tapi dibaca enggak, apalagi diamalkan. Maka yang terbaik di antara kita adalah orang yang masih mau belajar. Bagi kita yang memang belum bisa membaca, ya kita belajar membaca. Bagi kita yang belum bisa memahami, ya belajar memahami. Bagi kita yang belum bisa mengamalkan, ya belajar untuk mengamalkan. Kalau kita menstatuskan diri kita masih sebagai seorang yang belajar,
apabila ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita terhadap Al-Quran, baik dalam membaca, dalam memahami maupun mengamalkan, insya Allah ada ampunan dari Allah kalau kita menstatuskan sebagai pelajar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tentu hadis tentang siapa orang baik begitu banyak, tapi karena waktu yang membatasi kita hanya 4 hadis yang bisa kami sampaikan. Semoga kita terus belajar dan belajar menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.